Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada bab 1, meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, kalau misalnya kita mengupas kembali bab 1 ini, meraih kesuksesan, artinya kesuksesan itu adalah keberhasilan ya, dengan kompetisi dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja, cara kerja kita terhadap suatu kegiatan. Seperti itu. Kita langsung menuju ke pembahasan ya. Nah, tujuan pembelajarannya di sini, setelah mempelajari bab 1 ini, siswa diharapkan kompeten dalam membaca, menghafal dan menganalisis ayat dan hadis dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam infografisnya di situ ada Quran surat Al-Maidah ayat 48 dan Quran surat At-Taubah ayat 105 dan hadis terkait yang membahas tentang berlomba-lomba dalam kebaikan dan juga membahas tentang etos kerja. Nah, jadi di situ nanti kita belajar membaca Quran surat Al-Maidah dengan Quran surat At-Taubah dan juga menghafalnya serta mempelajari tajwid-tajwid yang ada di dalam Quran pembahasan surat tersebut ya. Nah, di sini ada beberapa gambar aktivitas 1.2. Bacalah dan cermatilah artikel di bawah ini, kemudian tulislah nilai-nilai keteladanan yang dapat diambil dari artikel tersebut. Nah, artikelnya ini ya di bawah halaman 4. Nah, untuk gambar yang di atas ini, gambar yang pertama proses pembuatan film animasi. Gambar yang kedua penyerahan piala kepada juara lomba karya ilmiah. Gambar yang 1.3 menjaga kebersihan lingkungan. Gambar 1.4 bergegas sholat berjamaah di masjid. Nah, ini adalah satu contoh gambar meraih kesuksesan dan kompetisi dalam kebaikan etos kerja ya. Jadi kalian bisa mendeskripsikan sendiri gambar-gambar keempat gambar ini. Kita lanjut. Nah, sekarang kita bahas tentang wawasan keislaman. Siapakah di antara kalian yang ingin sukses? Tentu semuanya ingin sukses ya, termasuk kalian juga. Namun perlu diketahui bahwa untuk meraih kesuksesan tersebut bukanlah perkara yang mudah. Kalian harus mampu mengatasi semua hambatan, tantangan dan rintangan dengan ketekunan dan kerja keras. Di samping itu doa dari orang tua dan guru juga sangat dibutuhkan agar Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi rizki memberi jalan kemudahan dan keberkahan. Perlu kalian ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapakah yang terbaik amalnya. Manusia akan hidup di akhirat selama-lamanya, sedangkan di dunia hanya tempat singgah sementara karena kita akan mati juga ya. Agar memperoleh kebahagiaan di akhirat, kalian harus memperbanyak amal soleh selama hidup di dunia. Seseorang dikatakan sukses apabila memperoleh kebahagiaan di akhirat dan di dunia sekaligus. Namun, kita meyakini bahwa kesuksesan sejati adalah suksesnya hidup di akhirat. Untuk meraih kesuksesan tersebut, kalian harus menggunakan petunjuk ajaran Islam. Nah, memang betul ya anak-anak, karena sukses di dunia itu tidak cukup. Banyak orang-orang yang sukses di dunia tetapi mereka tidak bahagia. Maka dari itu untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat, kita harus melakukan pekerjaan sesuai dengan syariat Islam, dengan sungguh-sungguh, dengan melakukan etos kerja yang baik, dan juga ibadahnya mengiringi seluruh kegiatan-kegiatan kita. Contoh-contoh kecil misalnya membaca doa sebelum belajar, atau keluar rumah berdoa sebelum keluar rumah. Kemudian salam kepada bapak ibu, cium tangannya,
kemudian kita baru berangkat ke sekolah ya, seperti itu. Itu contoh-contoh kecil yang bisa kita lakukan setiap harinya pada setiap pekerjaan kita. Nah, karena kamu itu masih siswa, maka hal-hal kecil yang harus kalian lakukan selain belajar dan juga beribadah, serta mengamalkan sifat-sifat terpuji dalam kehidupan sehari-hari, sungguh-sungguh dalam belajar. Kemudian kalian juga harus patuh kepada kedua orang tua dan bertanggung jawab. Seperti sekarang pembelajaran daring, maka kalau misalnya gurunya memberikan tugas, maka harus dikerjakan secara mandiri. Tentunya dengan bimbingan guru kalian bisa bertanya apabila menghadapi kesulitan. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan di halaman 5, masih di halaman 5 kita ambil paragraf yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hambanya untuk berkompetisi dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja. Sebagaimana tercantum dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 dan Quran surat At-Taubah ayat 105 dan hadis terkait. Mari kita pelajari dan simak baik-baik. Baik, selanjutnya kita akan membaca Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Saya beri contoh dulu, lalu kalian tirukan, kalian baca juga di rumah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون Shadaqallahul azim. Nah, di situ sudah ada identifikasi hukum bacaan tajwid Quran surat Al-Maidah. Di lafaz pertama, wa anzalna ilaika. Di situ ada mad jaiz munfasil dan alasannya mad tabi'i bertemu hamzah pada lafal yang berbeda atau di lain kalimat ya. Dan itu dibaca panjangnya sebanyak 5 harokat. Kemudian yang kedua 5 harokat ya. Musaddiqol 5. Musaddiqol. Idgham bila guna. Fathah tanwin. Ko. Di situ ada fathah tanwin. Kemudian bertemu dengan huruf lam. Dihukumi idgham bila guna. Dan panjangnya 3 harokat. Wa muhaimina izhar karena di situ ada fathah tanwin bertemu ain. Kemudian yang keempat amma ja'aka. Di situ mad wajib muttasil, mad tabi'i, mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada lafal yang sama atau dalam satu kalimat ya. Panjangnya 5 harokat. Ja'alna ada mad tabi'i, ada fathah diikuti alif, maka dihukumi mad tabi'i panjangnya 2 harokat saja. Baik anak-anak, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini dulu. Silakan kalian baca terjemah dari Quran surat Al-Maidah dan juga asbabun nuzulnya di halaman 8 ya. Menterjemahkan Quran surat Al-Maidah ayat 48 dan juga asbabun nuzulnya.
Nah, di bawah juga ada tafsirnya, silahkan kalian baca dan dicermati apa saja yang menjadi tafsir dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Selamat belajar anak-anak, silahkan kalian baca Surat Al-Ma'idah dan dihafalkan pelan-pelan karena minggu depan insya Allah kita akan buat video tentang menghafal Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 ini. Serta bacalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 ini dengan tajwid yang betul, dengan makhraj yang betul juga. Baik, itu saja dari saya. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.